Dear Epic. Epic tuh kenapa sih, men? Yap, di video kali ini itu aku pengen ngebacot sedikit ya tentang Epical Glory. Entah itu tentang kelakuannya atau hal-hal yang perlu dirubah nih. Itu kan kelakuan dari Epic, itu dari abad ke abad ya kayak gitu-gitu aja. Kayak gak ada perubahan ke arah yang lebih baik. Malah sekarang makin memprihatinkan parah, men. Dan oh iya, aku udah ngelakuin survei di Epic selama berseason-season untuk data di dalam video ini. Jadi ini bakal relate dan real yang terjadi ya di Epical Glory. Sebenarnya isi video ini tuh lebih ke arah epicnya aja. Karena teman-teman di Warrior, Elite, Master, dan Grandmaster itu kan termasuk player-player yang emang baru banget nih main game ini. Masih bisa ditoleransi lah. Entah itu dari skill-skillnya, hero pool yang mereka punya, emblemnya juga mereka belum tinggi-tinggi banget ya kan. Makro-mikronya juga dan hal lainnya lah. Pokoknya masih banyak lah hal lainnya. Untuk menuju ke Epic itu kan perlu 4 tingkatan tier tuh yang perlu kita lewatin tadi nih. Kayak Warrior, Elite, Master, dan Grandmaster itu. Otomatis udah ada bekal dong dari tier-tier yang awal itu untuk menuju ke Epicnya. Udah keren loh kalian bisa ngelewatin 4 tier dan sampai ke Epic itu ada sebuah pencapaian yang luar biasa banget. Ya kita semua tahu lah, Epic itu kan ramah, baik hati, saling membantu dan berbudi pekerti. Tapi kadang kalian juga pasti sering lah ya ketemu sama orang-orang yang aslinya tuh toksiknya minta ampun. Dan paling banyak tuh keluar bahasa-bahasa kayak, ya di Epic tuh ini bahasa yang paling sering banget keluar, men. Kalian harusnya bisa lah gitu ngejagain perasaan orang-orang yang emang ada di kondisi yang kayak gitu, men. Ya ini tuh udah kayak kacau banget gitu sebenarnya kalau di Epic. Makanya aku mau speak up gitu loh, biar Epic itu pada berubah. Jadi nggak di situ-situ aja gitu loh, men. Attitude-nya atau jadi ekosistem game itu jauh lebih baik lah. Semoga aja ya ke depannya. Sebenarnya itu player-player yang aslinya sih masih bocil-bocil banget ya, yang suka ngeluarin kata-kata kayak, terus pokoknya kata-kata toksik lainnya lah. Gak sedikit kok yang kayak lagi pada kuliah atau yang kerja tuh juga masih banyak kok yang stuck di Epic. Iya bukan karena mereka gak bisa main atau mereka hero-nya itu-itu aja gitu loh. Terus kebanyakan beban yang enggak, men. Karena mereka tuh ada sesuatu yang harus mereka kerjakan ketimbang harus nge-push rank dan hasilnya migrain. Nah di saat orang-orang gede main, jarang banget kan keluar bahasa-bahasa yang enggak seharusnya kita baca gitu. Ekosistem di dalam game itu jauh lebih bersih ketimbang main bareng bocil-bocil. Aku gak nyalahin kalian lah yang emang masih bocil atau masih SD, SMP, atau yang masih sekolah lah pokoknya. Tapi ini tuh dikhususkan ke bocil toksik aja ya. Karena kan kebanyakan yang toksik itu bocil-bocil ya. Iya semoga aja ya, biar kedepannya itu bocil-bocil ini bisa saling mengerti gitu loh, men. Bisa jauh lebih bisa gampang aja lah gitu untuk nge-push ya. Karena ketika kalian berperilaku baik, itu banyak aja kok orang-orang yang mau main bareng sama kalian. Nah ketimbang kalian toksik, ada gak yang mau main sama kalian? Ya gak ada, men. Nah apa aja sih kelakuan Epic yang harus dihilangkan? Yang pertama itu aku pengen ngebahas tentang hero pool. Ini adalah basic paling penting dari seorang player. Simpelnya hero pool itu kayak kalian nggak mengandalkan satu hero aja, lebih ke banyak hero yang kalian mainkan. Mainkan di sini tuh bukan cuma sekedar bisa ya, oke, pick atau bisa aja gitu dipakai. Ya tapi harus bener-bener udah tahu dan ngerti isi dari keseluruhan hero-nya, dari skill-skillnya, emblem apa yang harus dipakai, terus item-itemnya apa aja yang cocok sama hero itu. Karena Epic kan udah ada draft pick tuh. Ada kalanya hero kalian yang kuat dan damage-nya sakit itu ya diambil sama musuh. Nah di momen kayak gitu kalian mau ngapain coba? Pick Nana atau bagi-bagi gampang lainnya? Ya enggak gitu juga lah. Intinya memperbanyak hero pool itu supaya kalian tuh gak keteteran aja. Semisal nih kalian player solo, main sama publik nih, terus gak ada yang bisa jungler, amit-amitnya ya gak ada yang bisa jungler. Ya kalian harus mencoba dong, dan berarti ngambil junglernya atau hero-hero yang bisa buat ngejungle. Tapi dengan catatan, harus benar-benar bisa kalian pahami dulu nih tugas dan hal lainnya, baru bisa deh kalian ngisi role jungler itu. Ya amit-amit MM lah yang bisa kalian isi jadi jungler. Kayak Bruno itu kan hero-hero gampang tuh, jadi
Gak harus hero pool tuh gak harus hero-hero yang susah men. Hero-hero yang gampang aja lah dulu yang bisa kalian pelajari. Nah, atau dari fighternya deh. Atau dari fighternya nih yang gak ada. Ya udah kalian isi. Lagian juga meta sekarang kan nggak harus fighter terus yang ada di XP Lane ya. Kadang tank kayak Baxia atau Grok itu juga lagi rame nih dimainin karena kan habis di buff. Dan mobilitas yang mereka punya tuh luar biasa banget. Jadi fleksibel lah, bisa ditaruhin jungler atau ditaruhin jadi fighternya atau di XP. Nah itulah yang perlu kalian pahami dan kalian rubah biar kedepannya tuh bisa berkembang. Perbanyak aja lah hero poolnya. Minimal tuh kayak 2 hero lah per role. Jadi nanti ketika hero-hero kalian itu udah di pick ya kalian gak akan kebingungan. Terus ini nih, di Mobile Legends itu kan ada 3 tingkatan hero nih. Low hero, high hero, sama pro scene. Dimana low hero ini itu diisi sama hero-hero yang tingkat kesulitannya low sampai ke mid. Kita ambil contoh kayak Aldos lah. Aldos tuh susahnya di mana coba hero ini? Yang penting kan disiplin stack, jangan feeder, dan di saat Aldos go full stack, disitulah ginjalmu retak, gitu kan? Terus Leslie nih, apa coba susah hero ini? Orang cuman apa ya lari-lari gak jelas kayak gini, terus nembak. Udah gitu aja. Musuh mau kabur, ya udah ulti. Kan sesimpel itu tuh. Beda cerita sama high hero yang biasanya tuh tingkat kesulitannya mid sampai ke high. Kayak Fanny, Lance, Link. Ini mah emang bukan hero-hero gampang ya. Ya kita semua tahu lah sulit banget untuk menguasai hero-hero itu. Dan pro scene. Ini tuh biasanya hero-hero yang kita temuin di MDL, MPL, M-Series, pokoknya turnamen-turnamen besar yang dipakai sama abang-abang jago kita. Nah biasanya hero-hero pro scene gini itu kita adopsi kan ke rank. Ya pastilah ya kan, kayak Baxia jungler. Pas kita yang make player-player solo nih terutama, yang ada bakal dibacotin kalau kita main Baxia jungler atau Hilda jungler juga noh. Sebenarnya nggak ada salahnya kita jadi latah dengan pro scene kayak gini. Karena kan kiblat kita untuk ngelihat meta kan biasanya nih kita adopsi dari pro scene. Cuman ya jangan diambil mentah-mentah semuanya. Harus ada beberapa hal yang kita lihat kayak kapasitas kita tuh bisa mainin gak sih kayak pro scene itu. Kalau nggak bisa ya udah nggak usah dikopas gitu loh. Jangan cuman pengen kelihatan kalian tuh up to date gitu loh. Tahu nih meta-meta yang baru-baru kayak gini. Tapi terujung nggak bisa gitu loh buat mainin meta dari pro scene-nya itu atau hero-hero yang dipakai sama abang-abang jago kita. Mending ya udah sih back to basic aja. Pakai aja hero-hero yang emang lagi bagus, lagi di buff, dan kita bisa makainya atau kita bisa kuasai lah hero-nya, itu jauh lebih baik. Nah dari 3 tingkatan hero ini, aku sih berharap ketika kalian udah jadi player yang bagus nih ke depannya, tolonglah ketika kalian udah di mythic, entah itu Romawi yang kayak kalian sering bilang mythic Romawi deh, di sana mereka tuh juga punya hero-heronya sendiri. Jangan pula kayak hero epic kalian bawa ke sana, kayak Hanabi dibawa ke Mythical Glory. Ya bakal nggak nyambung aja gitu. Ya bakal dibacotin lah ujung-ujungnya. Jadi sesuaiin aja ya hero sama tier yang kalian punya. Tapi emang nggak ada salahnya sih sebenarnya kalian pakai hero-hero kalian di tier-tier tinggi. Tapi harus disesuaikan juga dong sama draft pick yang kalian punya atau yang musuh kalian punya. Bisa nggak nih untuk nge-counter ya? Ya ujung-ujungnya jangan maksa, udah gitu aja. Terus aku pengen ngebahas tentang jangan egois. Kita semua tahu nih, atau kalian belum tahu fungsi dari S5 yang ada di draft pick. Aslinya ini tuh untuk sebenarnya ya, untuk slot-slot jungler. Tapi kan di epic itu nggak berlaku men. S5 udah pasti slot sisa yang biasa diisi sama hero-hero no damage, hero yang nggak bisa kelahi. Dan ya ini terlepas dari tank jungler ya. Aku bicara S5 yang udah pasti tank roamer. Pokoknya S5 tuh bakal jadi tempat untuk sisa-sisa ampas saja. Nah tank-tank ini yang sulit banget main dicari untuk di Epical Glory gini. Selain tank, sebenarnya penyakit epic itu semenjak 1960 itu adalah ya harus main hero-hero damage. Percaya nggak percaya nih, kalian pasti pernah lah ada di momen kayak satu tim itu hero damage semua. Yang kadang kayak video yang kemarin nih, ada tuh kan 3mm. Pokoknya kalau main di epic tuh no damage no party. Hal-hal yang kayak gini itu yang perlu banget kalian hilangin men.
Iya, aku tahu para epic itu udah pada jago semua pakai hero ya. Dan udah pasti sakit-sakit. Tapi kalian bakal ada di fase kayak butuh hero-hero TB, hero-hero sustain yang bisa ngejaga kalian. Lah, antar kalau main MM mati terus yang disalahin siapa coba? MM satunya lagi? Ya enggak kan?